Halo semuanya, kita lanjutkan kembali materi untuk perkuliahan kita setelah UTS. Oke, jadi untuk setelah UTS ini kita punya 4 bab pembahasan untuk akuntansi biaya kita ini. Nah, di bab yang kelima kita akan membahas mengenai departementalisasi BOP, biaya overhead pabrik. Jadi kalau kemarin kita bahas itu lebih berfokus kepada BOP pada sebuah pabrik. Nah, ini masih sama, jadi masih tetap BOP di sebuah pabrik juga. Namun kita akan pelajari bahwa dalam satu pabrik itu tidak hanya terdiri dari departemen produksi aja. Oke, jadi bukan hanya departemen produksi, melainkan ada departemen lainnya. Dan bahkan departemen produksi itu sendiri terpecah menjadi beberapa bagian lagi. Jadi bukan hanya satu departemen produksi, melainkan ada departemen bagian apa, departemen berikutnya bagian apa, seperti itu. Tapi secara keseluruhan ada yang disebut dengan departemen jasa dan ada yang disebut dengan departemen produksi, seperti itu. Oke, jadi mereka saling berkaitan, si departemen jasa mensupport kegiatan untuk departemen produksi. Nah, otomatis karena semuanya masih dalam satu pabrik, maka masing-masing departemen pasti memiliki biaya overhead pabriknya sendiri, biaya overhead untuk masing-masing departemen. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana cara untuk pencatatannya atau perlakuan kita, si akunting, untuk mencatat harga pokok pesanan atau harga pokok produksi masing-masing unit yang diproduksi, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kita. Bagian pertama kita pelajari mengenai pengertian departementalisasi itu sendiri. Jadi di sini ada beberapa poin, saya bacakan yang di screen kita. Departementalisasi BOP adalah pembagian pabrik ke dalam bagian-bagian yang disebut departemen. Jadi pabrik kan satu badan nih, satu gedung misalnya. Nah, dalam gedung ini dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Nah, bagian ini kita sebut dengan departemen. Oke, departementalisasi BOP ini diterapkan jika suatu perusahaan dalam mengolah suatu produk menggunakan lebih dari satu departemen. Berarti kalau departemennya hanya satu, ya udah, berarti nggak perlu pakai departementalisasi. Toh, departemennya hanya satu, apa yang mau kita hitung? Seperti itu. Yang jadi susah untuk kita hitung adalah pada saat departemennya lebih dari satu. Jadi biayanya ada yang di departemen A, departemen B, departemen C. Nah, gimana cara kita hitung si harga pokok produksinya? Seperti itu. Poin yang ketiga, penggunaan departemen. Pusat biaya dan kelompok biaya tersebut terdiri di atas 2, 3, atau lebih departemen, sehingga terjadi pemakaian fasilitas secara bersama. Otomatis, di gedung tersebut, di pabrik tersebut, dinikmati atau dimanfaatkan oleh beberapa departemen. Paling simpel ya, contoh biaya sewa pabrik lah. Biaya sewa pabrik, kita bebankannya ke siapa aja. Di dalam pabrik tersebut, terdapat beberapa departemen. Berarti semua departemen ini juga harus menanggung si biaya sewa pabrik tersebut. Karena kita nyewanya satu pabrik, tapi dipakai rame-rame. Banyak departemen, seperti itu. Otomatis muncul yang namanya biaya gabungan, seperti itu. Nih, di sini ada biaya gabungan. Oke, poin keempat. Penggunaan fasilitas bersama oleh masing-masing departemen, pusat biaya, atau kelompok biaya perlu dialokasikan secara proporsional ke objek biaya. Alokasi dilakukan untuk pelaporan keuangan dan pertanggungjawaban masing-masing departemen untuk tujuan pengendalian BOP. Jadi BOP-nya terbagi, teralokasi atau terdistribusi dengan baik ke masing-masing objek biaya, ke masing-masing unit. Seperti itu. Kemudian, departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produksi. Lanjut. Pengendalian BOP lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya. Jadi kalau kayak kemarin kita pelajari perhitungan BOP yang dibebankan itu bisa menggunakan beberapa cara perhitungan. Untuk si tarif itu sendiri kita punya beberapa cara perhitungan tarif BOP. Disesuaikan dengan kondisi atau karakteristik biaya itu sendiri atau kegiatan itu sendiri. Oke, lanjut.
Dengan digunakannya tarif-tarif BOP yang berbeda-beda untuk tiap departemen, maka pesanan atau produk yang melewati suatu departemen produksi akan dibebani dengan BOP sesuai dengan tarif tarif pembebanan yang bersangkutan. Jadi metode perhitungan tarif juga tidak sembarangan kita ambil ABCD, pilih salah satu, tidak, tapi kita pertimbangkan kira-kira yang paling relevan atau yang paling mendekati lah, yang paling akurat, kita pakai metode apa nih untuk menghitung si BOP, seperti itu. Oke, kita lanjut bagian B, pembagian departemen pada pabrik. Oke, secara garis besar ada dua, departemen produksi dan departemen jasa. Ingat, pabrik kita tujuan utamanya adalah untuk memproduksi sesuatu. Jadi departemen produksi itu adalah departemen paling tinggi atau departemen utamanya lah. Sedangkan departemen jasa itu untuk mensupport si departemen produksi. Jadi ini jasa untuk mensupport si departemen produksi. Biasa disebut departemen jasa atau departemen pembantu, seperti itu. Oke, departemen produksi itu sendiri, karakteristiknya. Terlibat langsung dalam pengolahan bahan baku. Saya rasa dari pengertian produksi itu sendiri juga sudah bisa dipahami lah, tidak terlalu ribet untuk definisinya. Oke, contoh untuk pembagian departemen produksi. Bisa saja ada departemen pemotongan. Entah ini untuk yang garment, yang pabrik kain misalnya, atau yang pabrik kayu juga ada departemen pemotongan. Perakitan, penyelesaian, departemen penyerutan, departemen pelapisan, departemen perajutan, dan seterusnya. Tergantung kita di sektor usaha apa. Jadi departemennya pasti menyesuaikan. Oke. Lanjut. Kalau departemen jasa gimana? Jadi kalau departemen jasa tidak langsung terlibat dalam proses pengolahan. Kalau ini tadi departemen produksi itu terlibat langsung sama proses pembuatan si produk untuk si pengolahan bahan bakunya. Kalau departemen jasa tidak langsung terlibat, tapi dia mensupport, saling membantu gitu. Oke. Nih di sini dikatakan menunjang departemen produksi. Jadi kehadiran si departemen jasa itu sendiri untuk mendukung kegiatan produksi. Itu bukan berarti departemen produksi, jasa sendiri, ya enggak. Mereka ada di satu pabrik, ya sifatnya si jasa mensupport kegiatan produksi, seperti itu. Nah, contohnya seperti apa? Contoh, ada departemen pemeriksaan. Nih, departemen pemeliharaan, atau misalnya lebih keren departemen maintenance lah. Departemen pembelian, pengiriman, pengamanan, dapur, atau kayak konsumsi lah, catering untuk para tenaga kerja, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, bagian C, kita masuk ke langkah penentuan tarif BOP per departemen. Jadi bisa aja metode yang dipakai itu beda-beda. Jadi tergantung departemennya apa, lebih relevan dengan metode apa, ya udah kita pakai metodenya. Bisa aja antar departemen itu berbeda metode perhitungan tarif BOP-nya. Oke. Yang pertama, penyusunan anggaran BOP per departemen. Terdiri dari 4 langkah. Yang pertama, penafsiran biaya BOP langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. Nah, ini konsepnya kurang lebih seperti anggaran BOP yang sebelumnya sudah kita pelajari. Kemudian, penafsiran biaya overhead tidak langsung departemen. Lanjut, distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. Kemudian menjumlahkan biaya overhead pabrik per departemen untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen. Seperti itu. Kedua, kemudian BOP jasa dialokasikan ke departemen produksi. Perlu ditekankan, BOP jasa dialokasikan ke departemen produksi. Ya, jadi jangan terbalik, jangan departemen produksi yang kamu alokasikan ke BOP jasa, tapi BOP jasa, departemen jasa yang dialokasikan ke departemen produksi. Seperti itu. Karena jasa itu mensupport untuk kegiatan produksi. Jadi biayanya si departemen jasa juga ujung-ujung menjadi biayanya si departemen produksi. Masuk ke perhitungan harga pokok produksi. Seperti itu. Oke, berikutnya. Untuk pengalokasian ada 3 metode.
ini metode langsung, metode bertahap, tidak resiprokal, maksudnya tidak saling berlawanan. Jadi misalnya ada 3 departemen jasa, 3 departemen produksi. Nah, si departemen jasa ini tidak saling mengalokasikan biayanya ke masing-masing departemen jasa. Jadi, contoh, departemen jasa ada A, B, C. Nah, mungkin aja departemen jasa A juga mensupport untuk departemen jasa B sama C. Oke. Namun, untuk pengalokasian biayanya, misalnya kita alokasikan deh, departemen jasa A ke departemen jasa B sama C. Oke. Setelah itu, kita alokasikan lagi biaya dari departemen B. Nah, si departemen B, dia hanya mengalokasikan untuk departemen C. Tidak dialokasikan kembali ke departemen A. Maka disebut tidak resiprokal. Jadi, tidak saling mengalokasikan. Jadi, saya sharing ke B, si B tidak sharing kembali ke saya untuk biayanya. Tidak dialokasikan kembali. Lanjut, kemudian metode aljabar. Nah, metode aljabar ya berarti lawanan dari metode bertahap. Dia resiprokal. Dia saling mengalokasikan, saling sharing biaya, seperti itu. Oke, ketiga metode tersebut merupakan bentuk perhitungan tarif pembebanan BOP per departemen. Jadi ada 3 metode, tolong diingat. Oke, tadi saya udah bilang metode langsung berarti biaya BOP di departemen jasa dialokasikan ke tiap-tiap departemen produksi yang menikmatinya. Jadi dari departemen jasa langsung ke departemen produksi. Oke, kalau yang metode bertahap, departemen jasa alokasikannya ke departemen jasa lainnya plus departemen produksi. Oke, kalau metode aljabar, si departemen jasa saling mengalokasikan biayanya ke satu sama lainnya untuk si departemen jasa plus departemen produksi. Agak ribet, agak susah dipahami. Nah, saya sajikan dalam bentuk gambar aja. Jadi kalau metode langsung, kita perhatikan satu persatu. Metode langsung, contoh departemen jasa X sama Y. Jadi mereka masing-masing lihat panahnya, mereka langsung mengalokasikan ke departemen produksi, semua departemen produksi. Jasanya juga sama, dialokasikan ke semua departemen produksi. Tapi si jasa X sama Y tidak saling berhubungan, tidak saling mengalokasikan satu sama lain. Kalau metode bertahap, selain mereka mengalokasikan ke semua departemen produksi, nah, di sini juga kita lihat panahnya, departemen jasa Y mengalokasikan biayanya ke departemen jasa X. Oke, jadi departemen jasa Y ini mengalokasikan ke 4 departemen. Departemen jasa X, produksi A, departemen produksi B, sama departemen produksi C. Seperti itu. Namun, si jasa yang sudah menerima alokasi dari departemen Y, si jasa X yang sudah menerima alokasi dari departemen Y, dia tidak mengalokasikan kembali ke departemen Y. Kalau aljabar, nah ini bedanya di sini. Si X alokasi ke Y, Y alokasi ke X. Seperti itu. Aljabar dia lebih kemana-mana dialokasikan, gitu deh, bahasa kasarnya seperti itu. Oke. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Jadi di sini kita lebih mempelajari mengenai pengalokasian BOP. Ya, jadi si departemen jasa itu sendiri sebenarnya mau dibilang dia punya biaya, ya, dia punya biaya. Namun biayanya ini ujung-ujung diserap oleh departemen produksi. Begitu. Karena si departemen jasa tidak berdiri sendiri, melainkan dia ada untuk mendukung kegiatan produksi. Maka dari itu, biaya si departemen jasa harus dialokasikan ke departemen produksi. Simpelnya seperti itu. Ya, jadi saya tekankan, di sini kita pelajari untuk pengalokasian biayanya untuk masing-masing departemen. Oke, contoh soal 5.1, kita coba hitung-hitungan. Di sini ada PT Mars. Dikatakan memiliki 3 departemen jasa dan 3 departemen produksi. Total budget biaya untuk bulan Januari 2020 sebagai berikut. Nah, departemen jasa BOP-nya dibudgetkan atau dianggarkan sebesar 12.500.000. Sini. Oke. Departemen B 7.500.000, departemen C 22 juta.
Sedangkan departemen produksi, X-nya 14.500.000, Y 36 juta, Z 21.500.000. Perlu diingat, sekali lagi, jangan sampai terbalik. Yang dialokasikan adalah dari departemen jasa ke departemen produksi. Jangan terbalik ya. Jadi hati-hati dalam melihat tabel juga, jangan sampai terbalik. Intinya departemen jasa yang dialokasikan ke departemen produksi. Oke, alokasi untuk masing-masing departemen sebagai berikut. Nah, ini sudah ada data satuannya. Ini data satuannya. Ada jam tenaga listrik, tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, investasi aset tetap, kapasitas normal, satuannya per jam mesin. Oke, nanti ikuti di soal, kita pakai angka-angka mana aja, pakai metode perhitungan apa. Nah, kita ikuti permintaan di soal. Yang penting, ini tabel ini adalah data acuan kita. Oke. Manajemen memutuskan dasar yang dipakai untuk alokasi tiap departemen jasa sebagai berikut. Departemen A kita pakai jam tenaga listrik, departemen B kita pakai jumlah tenaga kerja, departemen C kita pakai investasi aktiva tetap. Ingat, ini departemen ABC itu departemen jasa. Jadi kalau departemen jasa A misalnya, kita mau alokasikan nih ke departemen X, ke departemen Y, sama departemen Z. Berarti kita alokasikan si 12.500.000 ini pakai metode apa? Yaitu pakai metode jam tenaga listrik. Oke, berarti kalau saat kita mau mengalokasikan, kita lihat kolom di sini, jam tenaga listrik. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Jadi ini masing-masing tergantung dasar yang dipakai untuk pengalokasiannya, tergantung di soal. Kemudian, tarif BOP untuk departemen produksi dialokasikan berdasarkan kapasitas normal. Nanti, kalau udah dapat total BOP-nya, nah, untuk kita hitung tarif BOP, kita butuh kapasitas normal. Jadi nanti kita bagi, dapatlah tarif BOP. Sama seperti yang di bab 4 sih. Bedanya adalah di sini kita alokasikan sana-sini dulu, baru kita hitung tarifnya. Seperti itu. Oke, diminta. Pertama, alokasikan total budget biaya dari departemen jasa, sekali lagi dari departemen jasa untuk departemen produksi. Pakai dua metode, di sini alokasi langsung sama bertahap. Aljabar itu di soal berikutnya. Jadi ini cuma dua metode dulu. Kemudian tentukan tarif BOP. Nah, di sini dikatakan menggunakan cara biasa dan tabel alokasi. Kalau cara biasa itu ada di modul kalian, sudah disiapkan tempat perhitungannya. Kalau tabel alokasi nanti kalian lihat di sini aja. Tapi tenang, keduanya saya tetap bahas. Oke, kita masuk ke perhitungan. Ini pembahasannya. Nah, kita mulai dari alokasi dengan metode langsung. Alokasi langsung. Oke. Jadi kita bertahap dari departemen jasa paling pertama, yaitu departemen jasa A. Kita alokasikan nih. Departemen jasa A pakai dasar apa? Ini di sini. Pakai jam tenaga listrik. Sini, departemen A dialokasikan dengan dasar jam tenaga listrik. Oke, berarti kita tuliskan berdasarkan jam tenaga listrik. Nah, alokasi kemana? Yaitu ke departemen produksi. Berarti ada departemen X, departemen Y, departemen Z. Berdasarkan jam tenaga listrik. Oke, kita lihat jam tenaga listrik departemen X, Y, Z. Oke, kita lihat kolom ini, jam tenaga listrik. Nah, kita alokasikan ke departemen X, Y, Z. Berarti jam tenaga listrik punya si X 4.000, Y 7750, Z 6250. Kita tuliskan ke perhitungannya. 4.000, 7750, 6250. Oke, kita tuliskan 4.000, 7750, 6250. Kita totalkan. Totalnya itu 18.000. Tidak kelihatan. Oke, tidak gimana kelihatan deh. Kalian coba totalin, harusnya totalnya sebesar 18.000. Nah, total 18.000 itulah yang jadi pembagi di sini. Jadi 18.000 ini dapat dari mana? Dapat dari total ketiga ini.
Ya. Jadi 18.000 ini dapat dari total ketiganya. 4.000 tambah 7.750 tambah 6.250. Oke, dikali 12.500.000. 12.500.000 dapat dari mana? Dapat dari soal juga. Nih, yang di atas. BOP yang dianggarkan untuk Departemen Jasa A, 12.500.000. Oke, jadi kita masukin. Kita kali, dapatlah masing-masing alokasinya. Jadi, dari Departemen Jasa A, kita alokasi ke Departemen Produksi X, dapat 2777, 778, ke Departemen Y dapat 5 jutaan, Departemen Z dapat 4 jutaan. Total harusnya 12.500.000, sebesar BOP yang dianggarkan. Oke. Berarti untuk jasa A selesai. Lanjut jasa B. Dia pakai jumlah tenaga kerja. Nanti kita lihat, tetap alokasi ke X, Y, Z. Kita lihat jumlah tenaga kerja. Nah, jumlah tenaga kerja X, Y, Z. Berarti ini jumlah tenaga kerja untuk Departemen X 1.000, Y 2.300, Z 1.200. Oke, kita masukin. Ini X 1.000, Y 2.300, Z 1.200. Oke, bagi 4.500. 4.500 sekali lagi dapat dari total ketiga ini. Kalikan 7.500.000 itu dapat dari soal. BOP yang dianggarkan di soal. Oke, ini 7.500.000. Oke, jadi seperti itu. Nah, ini dikalikan dapat hasil 7.500.000. Harus hasil di bawah ini 7.500.000 harus sebesar BOP yang dianggarkan. Lanjut, Departemen Jasa C pakai investasi aset aktiva tetap. Sama XYZ juga, kita lihat nih. Investasi aset tetap. Jadi satuannya untuk X 30 juta, Y sekian, Z 47 juta. BOP yang dianggarkan itu total 22 juta. Oke, langsung kita hitung. Dimasukkan masing-masingnya. Sekali lagi ini dapat dari penjumlahan kolom yang di sini, 3 ini. 30 juta tambah 52.500 tambah 47 juta. Kalikan 22 juta, itu BOP yang dianggarkan. Dapatlah ini masing-masing alokasi, totalnya 22 juta. Harus sebesar BOP yang dianggarkan. Oke, berarti perhitungan alokasinya selesai. Kemudian, setelah kalian menghitung alokasi, kalian diminta untuk rekap semuanya jadi satu. Nah, rekap ini bisa pakai dua cara, atau mau dibilang rekap, mau kita pakai bahasa keren, kita hitung tarif BOP-nya. Kalau hitung tarif BOP bisa dua metode, bisa pakai tabel alokasi, bisa pakai cara perhitungan biasa. Yang di modul itu yang biasa, saya masuk ke yang tabel alokasi dulu. Oke, jadi tabelnya seperti ini, ada satu kolom keterangan dan kolom masing-masing departemen. X, Y, Z itu departemen produksi, A, B, C itu departemen jasa. Pak, posisinya boleh nggak? Saya departemen jasa dulu, baru produksi. Boleh, tidak masalah. Yang penting isinya jangan terbalik. Gitu. Oke. Row yang pertama, baris yang pertama, BOP sebelum alokasi, kita masukin BOP yang di soal. Ini BOP yang dianggarkan di soal. Kemudian, alokasi dari pertama, Departemen Jasa A. Berarti untuk X kan dapat berapa? Di alokasi dari Departemen Jasa A, dialokasikan ke Departemen X, dapat 277.778. Berarti dituliskan. 277.778. Nah, Y berapa? 5381, Z 4340. Dimasukin 5381 sekian, 4340 sekian. Nah, untuk kolom A gimana? Untuk Departemen A, kita lihat berapa yang kita alokasikan. Nah, total yang kita alokasikan 12.500.000. Berarti kita masukin di sini minus 12.500.000. Karena si A alokasi ke X, Y, Z. Berarti kan si A hilang nih biayanya atau berkurang nih biayanya. Seperti itu. Nanti Departemen B juga sama, mengacu ke perhitungannya di sini. Masukin aja, berarti sini total untuk Departemen B minus 7.500.000. Oke, jadi masukin Departemen B minus 7.500.000. Departemen C juga sama, ambil angka dari bawah sini. Dimasukkan
Nah, kemudian kalian totalin. Totalinnya berarti dari atas ke sini, totalin semuanya. Dapatlah sekian, sekian, sekian. Departemen jasa A, dia punya 12.500.000 awalnya. Dia alokasi 12.500.000 minus. Berarti hasilnya 0. B juga sama, punya 7.500.000 BOP-nya. Dialokasikan 7.500.000, berarti 0. C juga sama, 0. Nah, kalau 0 berarti benar. Kalau tidak 0, berarti ada yang salah. Seperti itu. Karena harusnya departemen jasa itu tidak punya biaya. Dia harusnya 0, karena dialokasikan semuanya ke departemen produksi. Oke, lanjut. Kapasitas normal. Jadi untuk menghitung tarif BOP, kita butuh dasar perhitungannya, atau dasar acuannya, yaitu kapasitas normal. Kita lihat di soal. Nah, kapasitas normal untuk X 7250, Y 9500, Z 6250. Kita masukin. Oke, Y X 7250, Y 9500, Z 6250. Berarti kalian bagi nih si BOP setelah alokasi bagi kapasitas normal. Dapatlah tarif BOP masing-masing departemen produksi. Oke, seperti itu. Pak, kalau ada pembulatan gimana? Oke, kalian mau bulatin full boleh, mau pakai 2 angka di belakang koma juga boleh. Karena kalau hanya selisih-selisih pembulatan ya tidak gede lah. Paling misalnya, ini tarif BOP 3316, bisa aja jadi 3317. Ya paling kayak gitu. Saya lihat kembali ke perhitungan kalian, kalau selisih hanya karena pembulatan ya tidak masalah. Kalau kalian yang salah hitung, ya berarti saya salahkan. Seperti itu. Namun kalau hanya pembulatan, sekali lagi tidak masalah. Oke, saya lanjut. Itu pakai tabel alokasi. Nah, ini jika pakai perhitungan biasa. Pak, kalau misalnya tidak dibilang pakai cara yang mana, apakah tabel, apakah perhitungan biasa, gimana? Berarti terserah kalian. Kalian mau hitung pakai tabel boleh, pakai perhitungan biasa juga boleh. Karena pada dasarnya sama aja sih cara hitungnya. Nah, perhitungan biasa. Ini ikutin yang di modul kalian, diisi aja. Ini kita tuliskan departemen produksinya. Departemen produksi X, Y, Z. Bagian paling atas sama, kita tulis BOP yang dianggarkan di soal. Kemudian kolom tengah ini kita isi dengan alokasi dari masing-masing departemen departemen jasa. Cara isinya sama sih kayak yang di tabel alokasi. Oke, total tarif BOP sekian, kapasitas normal dibagi hasilnya tarif BOP. Sama sih, bedanya ini lebih simpel dan tidak perlu bikin kolom untuk departemen jasa. Kalau ini kan ada nih departemen jasa. Ada di sini ada departemen jasanya. Kalau yang di perhitungan biasa tidak ada departemen jasa. Jadi cukup bikin perhitungan seperti ini. Oke, saya lanjut. Nah, kalau metode bertahap gimana? Metode bertahap berarti kita punya 3 departemen jasa dan 3 departemen produksi. Nah, si jasa ada A, B, C. Produksi ada X, Y, Z. Berarti kita mulai dari departemen jasa paling pertama, yaitu departemen jasa A. Berarti dialokasikan ke departemen jasa lainnya dan departemen produksi. Berarti dari A alokasikan ke B, lanjut ke departemen produksi X, Y, Z. Kalau departemen B dialokasikan ke departemen selain B. Tapi tidak boleh ke A, karena A sudah alokasikan ke B, B tidak boleh alokasikan ke A. Oke, karena tidak resiprokal, tidak saling berlawanan. Berarti kalau B sisanya alokasi ke C, X, Y, Z. Kalau C, berarti sisa alokasikan ke X, Y, Z. Seperti itu. Oke, saya bahas dari yang paling pertama. Di sini berdasarkan jam tenaga listrik. Berarti kita lihat jam tenaga listrik untuk B, C, X, Y, Z. Oke, lihat. Jam tenaga listrik. Berarti kita lihat si B, C, X, Y, Z. B 5500, C 1500, X, Y, Z. Nah, kita pindahkan. Oke, berarti ini 5500, 1500,
4.000, 7.050, 6250. Saya tidak bolak-balik PowerPoint lagi, jadi kalian perhatikan aja tabel yang sebelumnya sudah ada, bukan tabel sih, soal kalian yang di modul, kalian lihat aja. Jadi biar saya tidak bolak-balik PowerPoint-nya. Berarti ini 25.000 itu total dari kelima ini, kalikan 12.500, itu BOP yang ada di soal. Oke, dapatlah alokasi ke masing-masing departemen dari departemen A. Oke, lanjut untuk departemen B. Nah, ingat departemen B, awalnya kan dia punya BOP 7.500 nih. Oke, tapi yang dibagi jangan 7.500. Karena apa? Karena dia sudah dapat sumbangan atau dapat alokasi biaya dari departemen A, yaitu sebesar 2750 nih. Sini nih, 2750. Berarti 2750-nya harus dimasukin juga. Oke, jadi 7.500 tambah 2.750 sama dengan 10.250. Alokasikan ke C, X, Y, Z. Berdasarkan jumlah tenaga kerja, lihat di soal, jumlah tenaga kerjanya berapa? Untuk C, 250, X 1000, Y 2300, Z 1200. Oke, dibagi 4750 itu sekali lagi total dari keempat ini. 4750. Kalikan 10.250, itu BOP yang baru. Jadi jangan 7.500. Kalau 7.500, at the end, pasti pada saat pengalokasian, si departemen jasa B tidak nol biayanya. Gitu. Oke, dikalikan, dapatlah masing-masing pengalokasiannya. Total 10.250. Lanjut ke C, berarti si C, awalnya dia punya BOP 22 juta. Namun dia sudah dapat sumbangan biaya dari A, dari si B. Dari si A berapa? Nah, A di sini, departemen C dapat 750. Kalau dari departemen B, si C dapat 539, 500-an ribu. Berarti ditambahkan, nah dapatlah total 23 jutaan. Itulah total BOP yang akan dialokasikan oleh departemen C. Oke, berarti dimasukin ini dari soal acuannya, ditotalkan sekali lagi, dapat 129.500 ribu, kalikan BOP-nya. Dapatlah pengalokasian masing-masing departemen. Oke, kita masukin ke tabel. Jadi tabelnya masih sama, bagian atas itu keterangan sama semua departemennya. BOP sebelum alokasi itu tetap dari soal. Nah, kita lihat cara pengalokasiannya. Ada yang sedikit berbeda. Jadi alokasi dari departemen A. Alokasi dari departemen A. Jadi kita lihat di sini dari departemen A, alokasian ke B 2750, ke C 750. X 2 juta, Y 3875, Z 3125. Berarti isikan ke masing-masing tabel. Oke, berarti B dapat 2750, C dapat 750, X dapat sekian, Y sekian, Z sekian. Berarti si A kita berapa yang dialokasi? Yaitu 12.500. Berarti harus diminuskan di kolomnya si A. Begitu juga dengan B. Si B alokasinya 539 ke departemen C, Z, Y, Z. C, X, Y, Z. Oke, berarti dari B ke C, X, Y, Z. Berarti B alokasi ke C sekian, X sekian, Y sekian, Z sekian. Nah, si B sendiri, dia alokasikan total 10.250.000. Berarti diminuskan di sini 10.250. Sama halnya dengan si C, dia alokasinya ke departemen X sekian, Z sekian, Y sekian, X sekian, Y sekian, Z sekian. Jadi dialokasikan masing-masing, punya si C sendiri itu diminuskan sebesar yang dia alokasi. Dialokasi itu sebesar 23 jutaan. Berarti minus. Oke, kalian totalkan X sekian, Y sekian, Z sekian. A itu harusnya 0, B harusnya 0, C harusnya 0. Kesalahan yang paling umum adalah ada yang salah hitung, salah alokasi, salah penempatan, sehingga di BOP setelah alokasi di sini dia tidak 0. Kalau tidak 0 itu udah otomatis pasti salah. Seperti itu. Kalau misalnya ada selisih pembuatan Pak, ada selisih 1,
atau tersisa 1 atau tersisa 2, misalnya Rp2. Ya udah, kamu sesuaikan aja. Karena dia harusnya pada akhirnya adalah 0. Jadi pas alokasi kamu sesuaikan aja. Sehingga pada akhirnya dia 0, tidak menyisakan saldo Rp1 atau Rp2, seperti itu. Oke, ini kapasitas normal, dimasukin aja dari soal, dapatlah tarif BOP masing-masing departemen produksi. Oke, itu kalau pakai tabel alokasi. Kalau pakai perhitungan biasa seperti ini, saya tidak jelaskan kembali karena penjelasannya juga kurang lebih sama. Oke, saya lanjut ke contoh soal 5.2. Nah, di sini soal untuk metode aljabar. Oke, jadi ada 2 departemen jasa dan 2 departemen produksi. Sementara kita kayak gini dulu modelnya, agar tidak terlalu ribet. Oke, selama tahun 2020 memiliki anggaran departemen jasa X 3 juta, Y 5 juta. Departemen produksi A 9 juta, B 15 juta rupiah. Oke, perlu diingat sekali lagi departemen jasa yang mengalokasikan biaya ke departemen produksi. Oke. Nah, di bagian tengah sudah ada tabel persentase pengalokasian untuk masing-masing departemen. Jadi contoh dari departemen X, dia alokasikan BOP-nya ke departemen produksi A 65%, departemen produksi B 25%, dan departemen jasa Y 10%. Karena mereka saling berkaitan. Contoh misalnya departemen X ini departemen kelistrikan. Departemen Y itu departemen pengolahan air bersih. Oke. Si departemen listrik sama departemen air ini saling berhubungan nggak? Ya, pasti saling berhubungan. Untuk mengolah departemen air, pengolahan air bersih, pasti perlu listrik. Otomatis, si departemen pengolah air bersih ini mendapat support lah, atau mendapat bantuan atau memanfaatkan bantuan dari departemen kelistrikan. Sebaliknya, departemen kelistrikan pasti ada pakai air bersih dong. Nah, berarti dia juga memanfaatkan hasil dari departemen pengolahan air bersih. Jadi mereka saling berhubungan. Maka dari itu, pada saat pengalokasian biayanya, nah si departemen X juga bisa mengalokasikan ke departemen Y. Karena saling menggunakan atau menikmati manfaat dari hasil departemen tersebut. Oke, logikanya seperti itu. Memang secara perhitungan kita coba hitung. Departemen Y dialokasinya ke departemen A, B, sama X 20%. Oke, kalian diminta menghitung pengalokasiannya dan tarif BOP. Untuk departemen produksi, jika kapasitas normal departemen A itu 5.000 jam dan departemen B 6.000 jam. Kita coba hitung. Oke, untuk aljabar pertama kita menghitung persamaannya dulu. Kembali ke pelajaran matematika lagi. Nah, kita lihat persamaannya. Oke, persamaan. Saya hapus dulu. Nah, si departemen jasa. Kan yang dialokasikan adalah departemen jasa. Nah, departemen jasa X, dia punya 3 juta, punya biaya BOP sebesar 3 juta. Oke, kita lihat di tabel ini. Jangan sampai terbalik ya. Kita lihat departemen X. Dia ada menerima biaya dari departemen Y nggak? Kalau kita lihat dari sini, departemen X, nah, dia menerima pengalokasian biaya dari departemen Y sebesar 20%. Nih, ntar saya coba hapus dulu. Kalau kita lihat, si departemen X menerima alokasi biaya 20% dari departemen Y. Tahu dari mana, Pak? Kita lihat departemen Y, dia mengalokasikan 20% ke departemen X. Berarti selain 3 juta yang ada di soal ini, si departemen X juga menerima 20% biaya dari departemen Y. Maka dari itu persamaannya adalah 3 juta plus 0,2 Y. 20% kita konversi ke desimal kan 0,2 ya.
Jadi 0,2 Y. Karena kenapa Y? Karena kita terimanya dari departemen Y. Berikutnya untuk persamaan departemen Y punya BOP 5 juta. Kemudian kita lihat dari tabel ini, departemen Y menerima biaya dari departemen X 10%. Oke, 10% dari departemen X dialokasikan ke departemen Y. Maka dari itu persamaannya adalah 5 juta plus 0,1. Itu 10%. Didesimalkan berarti menjadi 0,1 X. X itu dari departemen X. Oke. Setelah kalian dapat persamaan ini, kalian substitusikan. Berarti kita terserah mau mulai dari X boleh, Y juga boleh. Kita mulai dari X deh. Kita mulai dari X, berarti X sama dengan 3 juta tambah 0,2 Y. Di bawahnya 3 juta tambah 0,2. Nah, Y kan kita dapat nih persamaannya nih. Di sini. Berarti masukin 0,2, buka kurung, 5 juta tambah 0,1 X. Itu dari persamaan di sini. Oke, berarti kalian hitung 3 juta tambah, nah 0,2 kalikan 5 juta, hasilnya 1 juta, tambah 0,2 kali 0,1 X, hasilnya 0,02 X. Berarti 0,02 X-nya pindah ruas, pindah ke samping. Berarti di sini 3 juta tambah 1 juta. Oke, ditotalkan jadi 4 juta. Nah, X minus 0,02 X. X kan nilainya 1 nih. Berarti 1X kurangi 0,02X. Dapatlah 0,98X. Berarti si 4 juta 0,98 pindah ruas. Berarti menjadi sifatnya membagi. Berarti bagi 0,98 dapatlah X. Total BOP-nya adalah 4.081.633 rupiah. Setelah kalian dapat, kalian masukin ke persamaan Y untuk mencari BOP si Y. BOP si Y, berarti Y sama dengan 5 juta tambah 0,1 X. 5 juta, 0,1 X-nya sudah kita ketahui di sini, 4 jutaan. Berarti masukin 0,1 kali 4 jutaan. Dapatlah sekian, berarti total BOP departemen Y yang akan dialokasikan adalah 5.408.163 rupiah. Setelah kita tahu, mari kita mengalokasikannya. Alokasi BOP dari departemen X. Kita masukin persentase yang di soal. Nih, persentase yang di sini. Departemen X dialokasikan ke departemen A, B, sama Y. 65, 25, sama 10%. Berarti 65, 25, sama 10%. Kalikan 4 jutaan. Dapat dari mana? Dapat dari persamaan yang sudah kita hitung. Hasil substitusi tadi. Tidak di sini. 4 jutaan. Oke, kita kalikan, dapat hasilnya. Y juga sama. Kita lihat persentase di soal, kalikan 5.400.000-an. Dapat dari substitusi di soal. Kita dapatkan. Berarti total BOP departemen X yang dialokasikan adalah 4 jutaan. Departemen Y 5.400.000-an. Seperti itu. Kita bikin tabelnya. Oke. Tabelnya sama. Departemen keterangan, departemen produksi, departemen jasa. Sekali lagi, kalau jasa dulu baru produksi, tidak masalah. Nah, alokasi dari departemen X. Oke, berarti pertama, di sini 2653 ke departemen A, 1.020.000 ke departemen B, 400.000 ke departemen Y. Oke, 2 jutaan, 1 jutaan, 408. Nah, yang si X itu sendiri kita kurangi sebesar total yang di bawah sini. Departemen X, dia mengalokasikan total sebesar 4.081.633. Jadi, di kolom X kita kurangi 4.081.633. Departemen Y juga sama, dialokasikannya ke A, B, sama X. Si Y sendiri total yang dialokasikan sebesar 5.400.000-an.
Berarti di tabel alokasinya kita minuskan. Oke, kita dapat total BOP-nya. X-nya harusnya 0, Y-nya harusnya 0. Jika tidak 0, berarti ada perhitungan yang keliru. Kapasitas normal dari soal itu 5.000 jam untuk Departemen A, Departemen B 6.000 jam. Dibagi dapatlah tarif BOP-nya. Oke. Jadi kalian coba hitung-hitung sendiri, coba di praktek pengerjaan sendiri, isi di modul kalian sendiri. Jika ada jawaban yang beda dengan saya, silakan kalian tanyakan. Harusnya sama sih. Paling kalau ada pun ya beda pembulatan lah, beda desimal. Seperti itu. Nah, ini perhitungan biasa. Aljabar juga tadi itu ada pakai tabel alokasi. Kalau yang di sini itu pakai perhitungan biasa. Oke, perhitungannya seperti ini. Cara pengisian sama seperti tabel alokasi. Oke. Nah, jika sudah disimak, berarti materi kita sudah selesai untuk bab 5. Oke, jadi fokus utama atau poin utama di bab ini adalah kita mempelajari mengenai pengalokasian BOP antar departemen. Sekali lagi, perlu ditekankan, yang dialokasikan adalah dari BOP Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Karena jasa itu sendiri, untuk kasus ini ya, di pabrik ya, Departemen Jasa itu bukan dalam tujuannya mencari laba. Melainkan si Departemen Jasa ini ada untuk mensupport si Departemen Produksi. Oke, jadi semua biaya Departemen Jasa nantinya atau pada akhirnya akan diserap oleh Departemen Produksi. Makanya kalau kalian lihat setelah dialokasikan, Departemen Jasa itu sendiri tidak punya biaya BOP. 0 setelah alokasi. Bukan berarti hilang, namun biaya itu diserap oleh Departemen Produksi yang kemudian nanti akan dihitung ke harga pokok produksi. Oke, jadi seperti itu. Nah, kita lebih mempelajari mengenai cara pengalokasiannya dan perhitungan tarif BOP. Oke, jadi materi untuk bab yang kelima selesai. Nah, kalian diminta untuk menyelesaikan assignment halaman 79 sampai 80. Silakan kalian kerjakan. Untuk pengumpulan nanti akan diinfokan di Google Classroom. Nanti dilihat aja apakah itu di keterangan pengumuman ataupun di deadline atau batas pengumpulan assignment. Seperti itu aja. Nah, silakan kalian kerjakan. Seperti biasa, jika ada materi yang kurang dipahami, silakan ditanyakan ke saya. Kalau bisa di grup, kalau terpaksa ya udahlah, kalian chat personal ke saya, tidak masalah. Oke, sampai sini aja video perkuliahan kali ini. Silakan kalian kerjakan assignment-nya. Sampai jumpa di video perkuliahan yang berikutnya. Terima kasih.